Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Kembali saya akan berbagi informasi terkait pelaksanaan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini ada informasi terbaru terkait hasil pengumuman hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023. Nah, ini ada surat edaran resmi dari Kemdikbud ya terkait hasil pengumuman yang dimaksud beserta pelaksanaan pretest atau seleksi akademik PPG Daljab tahun 2023. Nah, apa isi suratnya? Kita lihat di sini tertanggal ya 8 Juli, kemudian nomornya ini. Perihal pengumuman hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023. Nah, surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Nah, isinya menindaklanjuti pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 yang telah berlangsung pada tanggal 30 Mei sampai dengan 6 Juli 2023 yang lalu di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara daring melalui aplikasi SIM PKB. Dengan hormat kami sampaikan beberapa hal berikut. Nah, yang pertama, dari hasil seleksi administrasi ya, ada sejumlah 683.543 guru dinyatakan lulus tahap seleksi administrasi sebagaimana daftar rekapitulasi terlampir. Nah, hasil kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada laman PPG. Silakan Bapak Ibu teman-teman cek di akun SIM PKB masing-masing status seleksi administrasinya. Kemudian yang kedua, nah Bapak Ibu teman-teman guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diminta untuk melakukan pemutakhiran nomor telepon seluler atau WhatsApp, pas foto, dan tautan belajar ID pada profil SIM PKB masing-masing. Nah, ini juga Bapak Ibu lihatnya di laman SIM PKB masing-masing. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, tahap selanjutnya yaitu seleksi akademik atau yang dikenal dengan istilah pretest sebelum-sebelumnya ya, akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 2023 di tempat uji kompetensi atau TUK yang akan ditetapkan kemudian. Nah, ini ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Kalau biasanya 2 tahun yang lalu itu pelaksanaan pretest atau seleksi akademiknya itu berbasis domisili, artinya di mana Bapak Ibu atau teman-teman berada, Bapak Ibu melaksanakan ujian secara daring atau seleksi secara daring di mana tempat Bapak Ibu tinggal ya, berbasis domisili. Nah, berbeda untuk tahun ini. Kalau mengacu pada surat ini itu artinya Bapak Ibu ditempatkan di satu lokasi sesuai dengan nanti ditetapkan di kemudian hari ya. Dijadwalkan di sesi keberapa, tempatnya di mana, tanggal berapa. Nah, itu nanti akan diinformasikan kemudian ya, sebelum tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 2023. Sama halnya seperti pelaksanaan seleksi CPNS misalnya ya, ditempatkan di mana? Biasanya di sekolah-sekolah yang memang fasilitas TIKS-nya mendukung ya, seperti biasanya SMK ya, yang support untuk kegiatan seleksi akademik ini ya. Artinya tidak lagi berbasis domisili, Bapak Ibu datang ke tempat yang ditetapkan ya, kemudian melaksanakan ujiannya bersama dengan teman-teman yang lain sesuai dengan jadwal masing-masing. Nah, adapun penentuan calon peserta seleksi akademik dan informasi selengkapnya akan disampaikan melalui surat edaran resmi melalui laman ppg kemdikbud.go.id dan akun SIM PKB masing-masing calon peserta. Nah, mulai hari ini nanti teman-teman sering-sering pantau cek SIM PKB-nya secara berkala, apakah sudah ada nanti informasi terkait di mana TUKS ya, tempat uji kompetensi Bapak Ibu atau teman-teman. Nah, artinya teman-teman yang berada di desa yang jauh-jauh ya dari pusat kota atau tempat ujian mesti datang ke TUKS yang sudah ditetapkan ya. Tidak lagi berbasis domisili. Kalau berbasis domisili Bapak Ibu bisa dimanapun ya, dimanapun posisi Bapak Ibu bisa ikut ujian
seleksi akademik ini ya. Itu yang dimaksud dengan berbasis domisili, dan daring diawasi secara daring juga ya. Nah, ini sekali lagi berbeda dengan tahun-tahun yang sebelum karena sepertinya sudah dianggap tidak dalam kondisi atau posisi pandemi. Jadi ini yang menjadi alasan mungkin Bapak Ibu ditempatkan di satu tempat yang ditunjuk untuk melakukan uji kompetensi ini. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, silakan secara berkala cek SIM PKB-nya untuk menentukan kapan, di mana, ya, tanggal berapa Bapak Ibu. Yang jelas tanggalnya di sini ya, rentang 22 sampai 25 Juli. Tapi biasanya ada sesi-sesinya, sesi 1, sesi 2, misalnya pagi, siang. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu perlu Bapak Ibu teman-teman pantau betul informasi-informasi di SIM PKB masing-masing. Nah, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru-guru dimaksud sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, ini ya teman-teman, ini surat edaran terkait pengumuman hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 pun pelaksanaan seleksi akademiknya nanti. Kalau mengacu dari surat ini, sepertinya Bapak Ibu tidak lagi berbasis domisili atau daring, tapi langsung di TUKS, tempat uji kompetensi yang ditunjuk oleh Kemdikbud ya. Dalam hal ini biasanya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Nanti mereka menentukan tempat-tempat yang siap atau support untuk dilaksanakan seleksi akademik untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Nah, ini hanya rekapitulasi hasil seleksi ya per provinsi sesuai dengan jumlah yang disebutkan tadi, sebanyak 683.543 ya yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tahap kedua. Nah, Bapak Ibu teman-teman, demikian informasi terkait pelaksanaan atau pengumuman hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 dan pelaksanaan seleksi akademiknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk secara berkala rajin mengecek informasi di SIM PKB masing-masing agar Bapak Ibu tidak terlewati momen ini atau kesempatan ini untuk mengikuti seleksi akademik. Kan sayang kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus administrasi, misalnya Bapak Ibu tanpa kendala harusnya bisa mengikuti, karena keterlambatan atau ketidaktahuan Bapak Ibu atau teman-teman terkait informasi pelaksanaan tesnya, akhirnya Bapak Ibu gagal di seleksi akademik ini ya. Demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.